Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuhu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Istiqamah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah kita semuanya berada dalam kondisi sehat walafiat. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa, yang tentunya nikmat-nikmat dunia ini akan terasa kalau ada nikmat ini. Kalau kita sakit, apapun yang kita miliki dari dunia ini tidak akan terasa nikmat. Kalau lagi sakit, makan pun tak enak. Kalau lagi sakit, tidur pun juga tak nyenyak. Kalau lagi sakit, beraktivitas pun juga akan terganggu. Maka alhamdulillah ini adalah nikmat yang luar biasa, yang tentunya terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di saat ini zaman pandemi. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan memberikan kesehatan kepada kita, dan alhamdulillah dengan nikmat itu kita bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat demi nikmat kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan kitab nikah. Bab yang kita bahas pagi ini adalah terkait dengan walimah, walimatul urs. Ini penting kita bahas karena memang tidak dipungkiri dari waktu ke waktu kita menemukan yang namanya walimah. Di mana-mana ya, tidak mengenal waktu orang melaksanakan namanya walimah. Hanya saja kita melihat apakah walimah itu sudah sesuai dengan syariat atau tidak. Ini yang perlu kita kaji. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita membahas tentang walimatul urs, pertama kita ingin menjelaskan tentang makna walimah dulu. Apa yang dimaksud dengan walimah? Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menjelaskan al-walimah hiya kullu ta'amin yusna' li sururin hadis. Walimah itu adalah setiap makanan yang dihidangkan ya dikarenakan adanya kegembiraan. Jadi itu makna walimah, Pak. Jadi walimah itu adalah makanan yang dihidangkan. Jadi kalau tidak ada makanan dihidangkan, itu bukan walimah, walaupun orang ngumpul-ngumpul. Ya. Jadi dikatakan walimah itu bukan sekedar ngumpul-ngumpul, rame-rame, tidak, tetapi ada makanan yang dihidangkan. Li sururin hadis, karena adanya kegembiraan. Maka apa saja ya kegembiraan yang kita dapatkan itu boleh kita mengadakan walimah. Dan tentunya menikah itu adalah kegembiraan yang luar biasa. Ya, ketika kita menemukan pasangan hidup kita. Ya. Akhmaulana belum merasakan, insyaallah nanti akan merasakan. Ba'da qalil, insyaallah. Jadi itu kenikmatan, Pak. Maka apa saja kenikmatan yang kita dapatkan di dalam hidup ini, maka boleh kita melaksanakan walimah. Ya. Boleh kita mengadakan pesta dengan syarat memang pestanya tidak melanggar syariat. Ya. Misalnya kita ya selesai bangun rumah misalnya. Selesai bangun rumah itu adalah nikmat, bahagia kita, senang kita. Maka kita adakan pesta, kita ajak orang datang ke rumah, makan-makan. Ya tidak ada persoalan. Jelas? Yang penting bagaimana pesta tersebut sesuai dengan aturan agama, tidak ada yang dilanggar. Min nikahin au khitan, apakah itu karena pernikahan atau karena khitan? Berarti
di dalam konsep syariat, dalam konsep fikih, walimah itu ada, kalau kita klasifikasikan ada 3 macam, Pak. Jadi walimah itu ada 3 macam. Secara garis besarnya, ya, walimah itu ada 3 macam. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Kita akan bagi, yang pertama adalah walimah yang ditetapkan oleh syariat. Walimah yang dianjurkan dalam syariat. Apa walimah yang dianjurkan dalam syariat? Yaitu adalah walimatul urs. Walimah karena pernikahan. Itu dianjurkan di dalam syariat. Atau walimah karena ada akikah. Ya, akikah itu juga dianjurkan di dalam syariat. Kita mengadakan pesta, mengajak orang makan, ya. Yang kedua, ada walimah yang berdasarkan kebiasaan. Berdasarkan adat istiadat. Nah, kalau kita berbicara adat istiadat, ya, konsepnya atau kaidahnya, ya, al-adatu muhakkamah. Kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Kebiasaan itu boleh dilaksanakan dengan syarat tidak menyalahi syariat. Jadi dalam konsep muamalat itu bebas. Silakan melakukan muamalat apa saja dengan catatan tidak melanggar syariat. Nah, para ulama membagi walimah yang berdasarkan kebiasaan, ada namanya walimah wakirah. Ya, walimah wakirah. Itu adalah walimah yang dilakukan ketika mendapatkan rumah baru. Ya, mendapatkan rumah baru itu namanya wakirah. Dan ini dibolehkan. Dan ini dibolehkan. Yang penting nggak ada kesyirikan. Kadang-kadang ada orang walimah untuk dapat rumah baru, ada ritual-ritualnya yang melanggar, ya, ini tidak boleh. Selagi tidak ada pelanggaran, maka tidak ada masalah. Yang kedua ada walimah an-naqiyah. Ya, itu adalah pesta yang dilaksanakan ketika kita kembali dari perjalanan yang jauh. Makanya kalau ahsannya, bagusnya, Pak, ya, kalau misalnya kita pergi haji, ya, Pak, udah selesai, udah pulang, ya, ngadakan pesta. Ya, ini bentuk kesyukuran kita. Karena nggak semua orang balik dalam keadaan selamat, ada yang meninggal di sana. Alhamdulillah kita balik dengan keadaan sehat, ya. Maka bentuk kesyukuran kita adakan walimah. Dan ini bukan untuk haji saja, apa saja safar. Dan ini adalah kebiasaan Nabi SAW. Kalau Nabi pergi safar perjalanan jauh, ya, perjalanan jauh, Pak, ya. Ya, mungkin dalam waktu sebulan, 2 bulan dan seterusnya. Terus ketika kembali, Nabi SAW mengadakan walimah. Nabi SAW pernah, ya, balik dari safar, ketika sampai di Madinah beliau, ya, mengundang para sahabat. Ya, ketika itu beliau menyembelih unta, kadang-kadang beliau menyembelih sapi, gitu kan. Nah, ini mungkin barangkali tidak lazim, tidak biasa, ya, kita temukan. Tetapi sebenarnya boleh kita mengadakan walimah. Kemudian yang ketiga ada walimah al-i'zar, yaitu adalah walimah khitan. Walimah khitan. Ya. Kita adakan syukuran. Ya, ini adalah nikmat. Ya, bisa anak kita ikut khitan, mau dia di khitan, itu nikmat, Pak. Karena ada juga anak yang susah minta ampun diajak untuk khitan. Ayo khitan, enggak mau, takut, ya, apalagi kalau dia sudah nonton film Upin Ipin itu. Nah, takut dia mau di khitan. Ya, ini, Pak, ya. Jadi kita syukuran. Ya, itu namanya walimah i'dzar. Dan juga ada namanya walimah al-khurs. Itu adalah walimah setelah mendapatkan anak. Jadi ada akikah, ada pula walimah khurs, ya. Kalau akikah kan di hari ke-7. Ya, ini di hari pertama itu, Pak, keluar anak, alhamdulillah dengan selamat, sehat, ngadakan pesta. Itu namanya walimah al-khurs. Jadi walimah-walimah yang secara kebiasaan itu dibolehkan, ya, tentunya dalam batasan syariat. Ya, ini terkait dengan walimah yang tentunya dibolehkan. Yang tidak ada di situ maksiat, tidak ada itu kemungkaran, ya, Pak, ya. Misalnya ngadakan walimah di situ ada dangdutan-dangdutan, misalnya, itu ada kemungkaran, maka ini tidak dibenarkan. Dan yang ketiga ada walimah yang disebabkan karena kematian. Ya, disebabkan karena kematian. Jenis yang pertama dan kedua itu dibolehkan. Nah, jenis yang ketiga ini memang hukumnya haram. Ya, karena memang sejatinya ketika orang, ya, ada yang meninggal, itu bukan ngadain pesta. Karena pesta ini adalah gambaran tentang kebahagiaan.
Kalau kita mengadakan pesta, berarti kita bahagia dong dia meninggal. Ya, itu menjadi catatan. Yang kedua juga, ini tentunya akan memberikan beban bagi orang yang ditinggalkan, keluarga yang ditinggalkan. Makanya Nabi SAW ya menganjurkan kepada para sahabat ketika Ja'far meninggal, isna'u li ali Ja'farin ta'aman faqad asabahum ma yudhikuhum. Bikinkan untuk keluarga Ja'far makanan. Jadi sunnahnya itu bukan keluarga mayit yang bikin makanan, tetapi mungkin tetangga-tetangga ngantarkan makanan. Ini luar biasa. Alhamdulillah sekarang saya dengar di perumahan ini kalau ada yang kena COVID ya diantarin makanan ya. Dengarnya begitu, betul nggak Pak? Kalau ada yang kena COVID diantarin makanan nggak ke rumah ini? Ya alhamdulillah. Itu bagus seperti itu. Ya ini bentuk ya membantu sesama. Nah itu 3 macam walimah. Ya ada 3 macam walimah. Para ulama mengatakan ketika disebut kata walimah ya secara mutlak itu maknanya adalah walimatul urs. Itu maknanya adalah walimatul urs. Yaitu adalah pesta yang dilaksanakan karena adanya pernikahan. Jadi kita membahas tentang walimatul urs sekarang, Pak. Kita tidak bahas tentang walimah khitan, ya walimah yang lainnya, tetapi yang kita bahas adalah walimatul urs. Para ulama mengatakan bahwasanya walimatul urs yaitu adalah maknanya ada istima'ur rajul wal mar'a bisababiz zawaj, yaitu adalah pesta yang dilaksanakan karena bertemunya laki-laki dan perempuan. Ya, bersatunya antara suami dan istri. Ya. Bisababiz zawaj disebabkan karena adanya pernikahan. Jadi walimatul urs ini tidak akan ada kecuali ya sudah menikah. Jangan belum nikah sudah walimatul urs. Nah, ini nggak boleh. Nikah dulu. Akad nikah dulu. Makanya para ulama mengatakan walimah urs itu kapan? Ya setelah akad. Terserahlah apakah dia sudah satu rumah atau berhubungan atau tidak. Yang jelas dia sudah akad gitu. Iya ya. Ini namanya walimatul urs. Ya. Karena ada juga sebagian orang dia ngadakan pesta sebelum pernikahan. Ya belum menikah dia sudah ada pesta duluan gitu. Nggak tahu apakah itu mukaddimahnya atau gimana, wallahu a'lam. Tapi yang jelas walimatul urs yaitu adalah setelah akad nikah. Wa hukmu walimatul ana sunnah bittifaqi ahli. Nah, bagaimana pelaksanaan walimatul urs? Apa hukumnya? Ya, para ulama sepakat bahwasanya walimatul urs ini disyariatkan. Dianjurkan untuk dilaksanakan. Hanya saja ulama berbeda pendapat apakah hukumnya wajib atau sunnah. Itu perbedaannya. Wajib nggak melaksanakan walimah al-urs? Kalau sudah ada pernikahan wajib nggak? Di sini ada perbedaan pendapat. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya apa, Pak? Sunnah. Artinya kalau seandainya ada orang menikah kemudian dia tidak melaksanakan walimah al-urs, ya mungkin karena kemampuannya atau tidak ada kesanggupannya misalnya, maka dia tidak berdosa. Ya. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Pokoknya kalau sudah ada nikah wajib walimatul urs. Kenapa? Ada yang mengatakan wajib karena di sini ada perintah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Abdurrahman bin Auf. Jadi suatu ketika Nabi berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf. Dan ketika itu Nabi SAW mendapatkan di bajunya Abdurrahman bin Auf ini ada wewangian atau tercium wewangian dari bajunya. Ini menunjukkan bahwasanya pengantin itu wangi, pakai wangi-wangian gitu. Ya, jadi jangan nikah dalam kondisi busuk, tapi ada wangi-wangian. Ini buktinya ya Abdurrahman bin Auf. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya kepada beliau, "Aulim." Kalau begitu kamu adakan walimah. Walau bisa meskipun dengan menyembelih seekor kambing. Ya, di sini ada perintah kepada siapa? Abdurrahman bin Auf. Makanya ulama yang mengatakan hukumnya wajib karena berdasarkan perintah tadi. Pokoknya kalau ada perintah wajib. Nah, ada ulama mengatakan hukumnya sunnah dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Dan inilah pendapat yang kuat. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau tidak mengadakan walimah kepada seluruh istrinya. Ya. Kalau itu adalah perkara yang wajib, tentu semuanya sudah ada walimahnya. Nabi keadakan walimah ketika menikahi Zainab, menikahi Sofiyah, ya menikahi Maimunah, ya itu ada walimahnya. Tapi yang lain bagaimana?
Nah, disinilah para ulama mengatakan berarti hukumnya tidak wajib. Kalau wajib tentu diadakan semuanya, gitu Pak ya. Nah, tentunya ada perbedaan pendapat ini. Tentu kita akan mengambil pendapat selagi kita mampu, ada kemampuan, lebih baik dilaksanakan walimah. Karena walimah ini Pak, ya, memiliki maslahat yang luar biasa. Apa maslahat diadakannya walimah itu Pak? I'lanun nikah, yaitu adalah sebagai sarana mengumumkan pernikahan. Ya Pak, kalau misalnya walimah kan orang datang rame-rame itu. Kalau datang rame-rame orang tahu. Tapi kalau seandainya ada orang dia menikah, ya situ ada wali, ada saksi, ya, kemudian pengantin laki-laki, pengantin perempuan, itu saja, yang lain tak melihat, nanti khawatir ada fitnah. Ustadz Maulana jalan, orang tak tahu, komplek ini tak tahu. Akhirnya fitnah, ini Ustadz kenapa nih pacaran pula ini? Karena tidak diadakan walimah. Tapi kalau diadakan walimah kan orang tahu. Nah, maka di sini ya, pernikahan itu dianjurkan bagaimana diumumkan. Jadi jangan main kucing-kucingan. Walaupun sebenarnya boleh ya pernikahan siri ya, pernikahan siri kan boleh kan. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan a'linun nikah, umumkan pernikahan, kasih tahu orang. Jadi kalau bahagia tuh jangan sendiri, kasih kebahagiaan kepada orang yang lain gitu, ajak orang lain. Nah ini Pak ya, sunnahnya apa, hikmahnya. Wa ibtihajun bi munasabati zawad, dan itu adalah bentuk kegembiraan karena ada pernikahan. Kegembiraan. Insyaallah. Yang namanya menikah, mendapatkan jodoh itu gembiranya luar biasa. Gak ada orang sedih dapatkan jodohnya. Makanya Nabi SAW membolehkan namanya Pak, alinun nikah wadribu bidduf. Di situ ada boleh apa mukul rebana. Kalau mukul rebana itu kan pesta itu. Ya kan? Ini menandakan bahwasanya ini hari kebahagiaan. Ya, maka dirayakan begitu. Ya, jus ya, dengan duf, dengan rebana. Ya. Kemudian wa tadzkirun liman hadara. Adanya walimah itu kata ulama mengingatkan orang yang hadir yang belum nikah. Ini Pak ya. Saya baru menemukan ini ada keterangan begitu. Wa tadzkirun liman hadar. Jadi adanya walimah ini mengingatkan yang jomblo-jomblo, ayo cepat menikah, apalagi yang ditunggu. Seperti itu pesannya. Ya, sama dengan ketika kita datang kepada ada orang yang meninggal, kan mengingatkan kita kematian ya. Ayo nanti tunggu gilirannya. Pernikahan juga begitu. Jadi mengingatkan yang hadir. Wa du'aun lizaujain, dan mendoakan ya pengantin laki-laki dan perempuan bil khairi wal barakah, dengan kebaikan. Makanya ketika kita ya mendatangi orang yang menikah itu kan kita mendoakan Pak ya. Kita doakan barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair, gitu kan Pak doanya? Ya, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu dalam keadaan senang dan dalam keadaan sulit. Masya Allah ya. Berarti dalam pernikahan itu ada senangnya, ada sulit. Pokoknya dikasih keberkahan. Mau dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan sulit, pokoknya berkah, ada kebaikan. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan Allah menyatukan kalian dalam kebaikan. Nah itu apa namanya, sunnahnya. Jadi kita doakan. Jadi pendapat yang ini yang rajih adalah insya Allah itu hukumnya adalah sunnah, yaitu ditekankan sekali untuk mengadakan walimah. Persoalan berikutnya adalah waktu iqamatil wars muwassa. Nah, kapan seorang yang sudah menikah mengadakan walimah? Waktunya kapan? Ya, waktunya kapan? Yang jelas tadi setelah akad ya. Kapan waktunya? Ya. Kapan bulannya? Kapan tanggalnya? Maka dalam persoalan ini muwassa ini diserahkan kepada kita. Terserah. Ya, terserah mau kapan bulannya, kapan mau siang hari boleh, mau malam hari pun juga boleh, mau tengah malam pun juga boleh kalau mau, ya. Tapi nggak ada yang datang. Nah, begitu Pak. Pokoknya waktunya luas. Terserah ya. Tidak ada waktu-waktu khusus. Ya, dan tidak ada waktu-waktu terlarang juga. Sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang jahiliyah dulu ya. Mereka memahami bulan Syawal itu bulan sial. Dan mungkin juga ada sebagian masyarakat kita di Indonesia nggak mau mengadakan pesta di bulan Syawal atau mengadakan akad nikah di bulan Syawal, sial katanya. Nah itu tidak benar. Dan itu sudah dijawab oleh Nabi SAW. Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal. Ya.
Wa miqdaru walimatus. Nah, sekarang berapa ukuran walimah tadi? Ya. Para ulama mengatakan innahu la yanqus an syah wal aula ziyadah alaih. Nah, minimal ya dianjurkan itu menyembelih seekor kambing minimal. Dan memang utamanya lebih daripada itu. Kenapa itu lebih utama? Karena semakin banyak kita masak gitu, maka semakin banyak yang diundang gitu. Kalau banyak yang diundang, tentu banyak pula yang doakan. Jadi konsep pernikahan itu semakin banyak ya semakin baik gitu. Konsep dalam walimah Pak ya. Jadi diundang sebanyak mungkin ya. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan aulim walau bisyah. Ya. Nabi SAW katakan walimah lah meskipun dengan seekor kambing. Jadi kalau mampu ya seekor kambing minimal itu. Ya. Kalau tidak mampu bagaimana? Ya dengan kemampuannya apa? Ya seekor ayam ya sudah seekor ayam. Berapa orang cuma diundang. Ya intinya disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi ini kembali kepada kita, kondisi kita. Ya kita mampu di atas itu. Ya Nabi SAW menyuruhkan seekor kambing nih. Oh kita mampu seekor sapi misalnya. Oke nggak masalah. Lebih bagus lagi, lebih banyak lagi yang diundang. Intinya ya disesuaikan dengan kemampuan kita dan berapa orang yang diundang. Nah ini juga menjadi pertimbangan bagi orang yang mengadakan walimah nih. Perhatikan dulu makanan ini cukup nggak dengan undangannya. Jangan sampai makan sedikit yang diundang banyak. Nah ini kita nanti kewalahan. Baik. Waqat aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Safiyah bihais. Nah, kalau kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengadakan walimah ketika menikahi Safiyah dengan hais. Memang ketika itu memang kondisi ya tidak memungkinkan untuk dengan seekor kambing. Nabi SAW dengan walimahnya dengan hais. Hais itu apa? Ad-daqiq was-saman wal aqid. Yukhlat ba'du bi ba'di. Itu Nabi ya bikin makanan hais ini apa Pak ya? Tepung yang dicampur minyak. Tepung yang dicampur minyak. Ini makanan orang Arab nih Pak. Jadi makanan Arab ya itu yang mampu ketika itu Nabi SAW, itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya ya ini juga satu ekor kambing itu juga bukan persyaratan juga, bukan kemestian juga, bukan kewajiban juga. Kalau dia tidak mampu maka disesuaikan dengan kemampuannya. Ya, yang penting jangan memaksakan. Wala yajuzul israfi walimatul urs. Nah, yang perlu kita perhatikan bagi yang mengadakan walimah ini. Sekarang kita membahas tentang apa aturan yang berlaku bagi orang yang melaksanakan walimah. Wala yajuzul israf, tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, karena konsepnya dalam persoalan apa saja enggak boleh berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah jangan berlebihan. Maksudnya gimana, Pak? Ya maksudnya begini, yang diundang sedikit tapi makanannya banyak. Bikin makanan banyak. Yang diundang cuma sekomplek, tapi makanan Masya Allah berjur banyak sekali. Pilihannya banyak sekali. Ya, sehingga pada akhirnya makanan itu tidak termakan semuanya. Akhirnya apa? Mubazir. Ya, kita dilarang ya mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang mubazir itu adalah teman-temannya syaitan. Maka di dalam walimah itu betul-betul pertimbangannya detail gitu ya. Ini yang diundang sekian, kira-kira butuhnya sekian gitu. Jangan sampai nanti berlebih. Kadang-kadang ada yang dibuang ya, nasi begitu dibuang ini kan banyak kita temukan biasa di pesta-pesta seperti itu. Ya, jadi tidak boleh adanya berlebihan. Dan juga tidak boleh juga berbangga-banggaan. Ya, karena ada sebagian orang mengadakan pesta dia ingin menampakkan kekayaannya. Ya, ini juga tidak boleh. Maka yang mengadakan walimah ini benerin dulu niatnya. Ya, ini bukan untuk ajang bangga-banggaan ya, tetapi ini adalah untuk syiar saja, untuk syiar. Kemudian berikutnya ya yustahabu, dianjurkan bagaimana ya mengundang orang-orang saleh. Jadi yang dipandang di sini yang saleh, yang baik-baik. Dianjurkan ya, artinya memperbanyak mengundang orang-orang baik. Kenapa? Karena ketika orang baik, orang saleh diundang, biasanya doain, Pak. Iya, Pak ya? Kalau orang nggak saleh, habis makan dia apa, Pak? Kabur. Apa nama istilahnya? SMP. Setelah makan pergi. Ya, dia nggak doain. Ada orang datang ke walimah,
dia nggak datangin itunya pengantinnya kan, dia nggak doain, udah pergi aja, dia pergi makan aja udah pergi ya. Jadi undang yang soleh, meskipun nanti nggak ngasih apa ya, apa namanya itu, ngasih uang ya, karena memang kebiasaan kita kalau walimah itu ada amplopnya, ada apa ya, itu tidak kewajiban sebenarnya ya. Yang penting itu apa Pak, bagi pengantin itu bukan uangnya, yang paling penting itu apa, doanya. Apa gunanya dapat uang banyak habis itu bertengkar, bercerai, ya lebih baik dapat uang sedikit atau nggak dapat uang tetapi didoakan keberkahan. Itu yang paling penting ya. Meskipun juga sebenarnya boleh juga ya, kita tidak melarang juga ya, boleh ya, tetapi apa namanya, jangan sampai itu menjadi faktor utama ya Pak ya. Jadi diundang yang saleh. Kemudian juga aturannya tidak boleh membedakan antara orang kaya dan miskin dalam undangan. Ya Pak ya. Misalnya kalau orang kaya duduknya tempatnya bagus, yang miskin bedain gitu. Ini nggak boleh. Atau dibedain harinya. Orang kaya hari pertama, orang miskin hari kedua misalnya. Ya, jadi tidak ada istilah pembedaan gitu, sama saja. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan syarrut ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang di situ diundang yang kaya-kaya saja. Pejabat-pejabat diundang. Yang kita mungkin tetangga yang miskin nggak diundang, dan itu banyak terjadi di perumahan-perumahan ya. Di perumahan itu kan tetangga dekat itu Pak, tahu ya kan, yang kaya-kaya datang, yang bawa mobil datang semuanya kan, tetangga-tetangganya nggak tahu, nggak diundang ya Pak, enggak, masa sih nggak diundang, padahal satu komplek loh, paham Pak ya. Sebenarnya ya aturannya satu komplek, yang satu komplek itu diutamakan dulu ya Pak ya, al-akrab fal-akrab. Ya, kalau misalnya nggak bisa ya keluarga dekat, ya kan begitu. Oh bisa mengundang tetangga, undang tetangga. Bisa mengundang orang banyak, undang orang banyak. Tapi yang lebih diutamakan adalah tetangga. Mohon maaf lahir batin, ini sering kita temukan Pak, tetangganya nggak diundang nih. Tetangganya, padahal tetangga ini orang yang dekat dengannya. Ya Pak ya, kalau terjadi apa-apa siapa yang nganikan dulu, yang nolong? Itu tetangga. Orang di luar diundang, itu banyak kita temukan Pak. Banyak kita temukan. Ini perlu jadi catatan ya. Tetangga itu diutamakan untuk diundang. Ya, kalau nggak bisa ya sudah, berarti acara keluarga saja. Jangan kita mengundang orang dari luar. Nah, kadang-kadang ini bikin gimana, Pak? Tetangga perasaan apa sakit gitu ya, atau kecewa gitu. Ya, awas loh, besok aku ngadain acara aku nggak undang kamu juga. Itu yang terjadi jadinya. Karena ini nggak ngundang. Dilawan lagi itu jadinya, Pak ya. Jadi ya bagaimana diundang yang dekat ya, diundang yang dekat. Mudah-mudahan ya kebaikan keberkahan yang didapatkan. Ya Pak ya, itu dalam mengundang. Berikutnya juga yang perlu diperhatikan ya aturannya ya. Idza kana al-hadar min at-tashabbuh bi ghairil muslimin mi iqamati walaim. Nah, kemudian juga penyelenggara walimah ini perlu memperhatikan jangan sampai ketika mengadakan walimah mengundang terjadinya dosa. Ini perlu Pak ya. Dan ini memang sudah ngetren dan tidak bisa dipisahkan. Mohon maaf lahir batin. Ya, biasanya walimah ini tidak lepas dari apa nama Pak? Biasanya organ. Betul nggak Pak? Kalau ada walimah pasti ada ya. Kalau nggak ada organnya nanti kayak kuburan aja, pergi ke kuburan, senyap-senyap aja katanya. Ya kan? Kan begitu Pak. Padahal kan boleh dengan rebana tadi. Ya kan? Kan boleh. Nyanyian boleh nggak nyanyian? Ya, boleh kalau seandainya memang tidak ada kata-kata kotor gitu kan. Nyanyi kan boleh Pak ya. Ada yang misal semangat ya. Para ulama mengatakan boleh. Seandainya isinya semangat apa nasid-nasid yang apa ya, tidak ada ini musiknya ya, itu tidak ada masalah. Ya, itu kan lebih ini kan. Tapi kadang-kadang ini biasa ada dangdutan dan kemudian yang nyanyinya itu kadang-kadang mohon maaf lahir batin ya, kadang-kadang pakainya sama tahu lah kita Pak ya. Dan itu ditonton oleh banyak orang. Nah, yang ada kewalimahannya ini berarti dia menjadi penyebab adanya dosa. Ya Pak ya, joget-joget lah orang. Inilah apa macam-macam yang terjadi. Nah, ini perlu diperhatikan, Pak. Ya, sebenarnya ini kan kebiasaan bisa dirubah saja sih sebenarnya, Pak ya. Bisa dirubah nggak, Pak ya? Bisa sebenarnya kan. Kalau biasanya udah biasakan di sini nggak ada ini ya insyaallah gitu kan. Jadi artinya yang menyelenggara memperhatikan persoalan ini.
Idza da'ahu isnani fa aktsar fa in amkan al-jama' bainahuma fa hasan. Ini juga aturan dalam walimah. Apabila seandainya seorang diundang, ya, ada 2 undangan. Misalnya kalau diundang dalam sehari ada 2 undangan, bagaimana? Fal jam'u bainahuma fa hasan. Artinya lebih baik didatangin keduanya. Ya, didatangin keduanya, ada 2 undangan. Wa illam yumakin, kalau nggak bisa, ambil yang lebih dahulu mengundang. Ya, jangan lihat mana yang lebih enak. Jadi kalau ada 2 undangan Pak dalam sehari, kita ini kan kayaknya nggak bisa keduanya, pilih salah satu. Yang pilih yang kita pilih yang mana Pak? Yang lebih dahulu mengundang kita, itu yang didahulukan. Ya, itu yang didahulukan. Asbaqahuma, yang paling dahulu mengundang. Wa'tadzir anil akhar, dan kemudian ketika tidak bisa datang ke walimah yang satunya, minta maaf. Minta maaf. Karena kita tadi sudah diundang Pak ya. Kita sudah diundang, kita nggak bisa datang, maka kita sampaikan uzur kita, dan itu biasa saja. Mungkin karena kesibukan atau karena urusan yang lain nggak bisa datang, maka kita sampaikan. Dan ini pernah terjadi di zaman sahabat Ibnu Abbas. Beliau sibuk ada suatu urusan, kemudian ketika itu dia diundang, beliau nggak bisa datang. Beliau pesan ke sahabat-sahabat yang kalian datang ya. Aku nggak bisa datang karena aku sibuk, ada ini urusan penting. Nah kemudian sampaikan salamku kepadanya. Nah itu sunnahnya seperti itu. Kalau kita seandainya tidak bisa datang. Kalau dulu kan nggak ada ya WhatsApp, nggak ada telepon, makanya pakai pesan kayak gitu. Kalau sekarang kan gampang Pak ya, nggak bisa datang tinggal japri aja. Afwan ya, maaf nggak bisa datang. Nah ini yang terkait dengan pelaksanaan. Idza kanat da'wat naharan wa kana al-mar'u sha'iman falu halatan. Bagaimana kalau seandainya mengundang seseorang yang dalam kondisi berpuasa? Nah, sekarang kita masuk pada ijabatud dakwah. Kita sekarang membahas tentang menjawab undangan. Menjawab undangan. Apa hukumnya? Tadi kita sudah katakan kalau mengadakan walimah tadi hukumnya adalah sunnah. Nah, menjawabnya hukumnya wajib. Idza du'iya ahadukum ila walimah falyatiha. Apabila salah seorang kalian diundang, maka datang. Jadi kalau undangan-undangan yang lain, kalau kita nggak datang tidak masalah. Tapi kalau undangan pernikahan wajib datang. Paham Pak ya? Ini memang beda nih. Jadi kalau pernikahan ini hukumnya wajib datang. Ya, wajib datang. Nah, bagaimana kalau seandainya kondisinya dia lagi berpuasa? Kondisinya lagi berpuasa. Tetap disuruh oleh Nabi SAW untuk datang. Ya, kalau seandainya kalau dia melaksanakan ibadah puasa wajib, fala yajuzu an yuftir, maka dia jangan berbuka, tapi dia datang mendoakan. Jadi nggak masalah, datang aja sana, tapi datangnya untuk mendoakan. Tapi kalau seandainya puasanya sunnah, dia memilih. Kalau puasa sunnah boleh, mau dia batalin atau dia lanjutkan. Yang penting dia mendoakan. Intinya sebenarnya di situ. Ngajak orang makan-makan, kalau dia nggak bisa makan ya sudah, minimal dia doakan. Ya, minimal dia doakan. Kalaupun mungkin dia tidak kasih uang ya, yang penting doa dulu Pak. Yang parahnya sudah uang nggak dikasih, doa pun juga tidak. Nah itu kan, ini kadang-kadang ini bikin kesel yang ngadain gitu kan. Ya minimal kalau nggak kita bisa ngasih uang, ya sudah. Sebenarnya ngasih uang ini kan dalam rangka membantu saja. Ya Pak ya, kalaupun kita tak kasih kan juga tidak masalah kan. Cuman siap-siap aja lah, orang lihat miring aja nanti. Ya, orang pada lari ke kota apa? Ini kok kemana kaburnya tempat yang lain gitu. Jadi gitu Pak ya. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan ya. Ya ini. Jadi dianjurkan sekali untuk menjawab undangan. Menjawab undangan seandainya kita memang ya bisa, ya silakan datang. Kalau memang tidak bisa lagi, maka tinggal menyampaikan uzurnya. Kemudian ya wajibnya menjawab undangan, ternyata para ulama mengatakan ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, antakuna hiyal walimatul ula. Wajibnya menjawab undangan ini kalau seandainya undangan tadi dilaksanakan berhari-hari. Maka yang wajib itu adalah yang dapat undangan di hari pertama. Di hari pertama, Pak. Ya. Kalau misalnya di hari kedua itu enggak wajib. Tapi siapa saja yang mendapat di hari pertama, maka hukumnya wajib. Yang kedua,
an yakuna da'i musliman. Yang kedua yang ngundang orang muslim. Yang ngundang orang muslim. Berarti kalau misalnya yang kafir ngundang, ya terserah kita mau datang silakan, yang mau datang juga silakan. Tapi pandai-pandai Pak ya. Jangan sampai pula kenapa tak datang? Karena kau kafir. Jangan ya, dengan cara yang bijaksana. Ya, jangan sampai ada nanti clash gitu ya. Yang berikutnya an yakuna da'i min ghairil usah al mujahirina bil ma'siyah. Dengan syarat yang ngundang bukan ahli maksiat. Ternyata Pak, kalau yang ngundangnya ahli maksiat, terkenal dengan maksiatnya, boleh tak datang. Paham ya? Dalam rangka apa? Dalam rangka ngasih hukuman jera kepadanya. Kalau seandainya orang tak datang, kenapa orang tak datang? Pasti dia nanti muhasabah. Oh, mungkin karena saya ini orang jahat ini kali. Akhirnya dia bertobat gitu. Jadi dibolehkan. An yu'ayinu da'i bid-da'wah ya khusus. Kemudian wajib datang kalau seandainya undangannya khusus. Maka kalau dapat undangannya kepada jamaah Masjid Istiqomah, berarti nggak wajib datang semuanya. Mewakili saja sudah cukup. Paham? Tapi kalau undangannya disebut namanya kepada Ustadz Maulana, ya sudah berarti datang. Karena ini undangan khusus. Paham Pak ya? Dan perlu diperhatikan ketika kita diundang, ya jangan bawa orang. Ya Pak ya? Kita undang kadang-kadang buat teman-teman yang dapat undangan kita, tapi yang dibawa teman-teman. Ya, ini ada dasarnya. Ya, dari riwayat dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Jadi beliau menceritakan dulu di Madinah ada seorang yang baru tinggal di Madinah, namanya Syuaib. Syuaib ini dia punya anak, ya laki-laki, ya penjual daging. Syuaib bilang kepada anaknya, anakku, coba bikinkan makanan. Kita mengundang Rasul. Dan kemudian ada diundang 4 orang sahabat bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika hari H datanglah Nabi SAW bersama 4 orang ini, ditambah ada 1 orang yang nimbrung, ngikut gitu ya. Ya. Terus kemudian Nabi SAW bertanya kepada yang punya hajatan ini, yang diundang saya, yang diundang 4 orang sahabat saya ini, yang satu ini ikut-ikut saja sama kami tadi. Ya, terserah Anda mau terima atau tidak. Kalau mau terima silakan, dia ikut bareng makan sama kita. Kalau enggak saya suruh pulang aja. Terus kata Syuaib ini, ya sudah enggak apa-apa lah, makan aja. Ya, walaupun memang ini yang baik ya, ini yang baik. Kalau enggak baik disuruh pulang nih. Aku enggak undang kamu, kenapa datang gitu. Makanya ada dalam istilah orang Arab ada namanya tufaili, orang yang datang tanpa undangan. Ini nggak boleh. Jadi kalau kita tidak diundang jangan datang. Jangan baru senuson. Oh mungkin dia lupa kali, Ya mungkin dia lupa. Jangan Pak. Ya bisa jadi memang dia tidak mau undang kita gitu. Karena kalau undangan biasanya kan di list dulu siapa yang mau diundang. Ya kan? Siapa yang diundang? Karena kita kan terlalu husnuzon. Ya datang gitu kan. Padahal kita tidak diinginkan kedatangan kita gitu. Atau mungkin bisa jadi memang terbatas gitu kan. Makanya nggak bisa semuanya diundang. Jadi nggak bisa, jangan bawa teman. Kalau mau buat teman, bilang sama yang punya hajatan, boleh nggak saya buat teman? Nah gitu Pak ya. Ya ini masalah simpel Pak, tetapi juga ada larangan di sini gitu. Ada larangan. Ya ini terkait kalau seandainya bawa teman. Berikutnya an yakuna fil walimati munkar. Allah yakuna fil walimati munkar. Tidak ada kemungkaran di dalamnya. Tidak ada kemungkaran di dalamnya, maka selama 5 syarat ini terpenuhi, hukumnya wajib. Yang pertama tadi siapa Pak? Yang pertama yang undang muslim, itu hari pertama, ya. Kemudian bukan yang undang orang terkenal dengan kejahatannya. Kemudian keempat undangannya khusus. Kemudian kelima tidak ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran, kemudian kita tidak pergi, kenapa ada kemungkaran? Aku tak bisa lihat orang joget-joget gitu, ya hilang hafalanku katanya. Nah maka nggak apa-apa, ya kalau seandainya memang kondisinya seperti itu. Ya inilah Pak di antara aturan yang tentunya perlu diperhatikan ya di dalam walimah, dalam mengadakan walimah dan ketika menjawab undangan walimah. Intinya bagaimana ya kita berusaha ketika kita diundang kita datang, dan ketika kita mengundang tentunya kita mengundang
ya siapa saja yang tentunya kita mampu tanpa membeda-bedakan harinya, tanpa membedakan tempatnya, ya, tanpa membedakan ya makanan yang dihidangkan. Ya, karena sejatinya walimah ini adalah pesta bersama tanpa ada pembedaan. Paham Pak ya? Kalaupun seandainya dibedakan laki-laki perempuan, mungkin itu tidak ada masalah. Laki-laki jam sekian, perempuan sekian, itu tidak ada masalah. Tapi kalau dibedakan berdasarkan status ekonomi, ya ini tentunya ini menjadi masalah, ya Pak ya, di kemudian hari. Nah, baik, sampai di situ saja Pak kajian kita. Mungkin saya lebih ini buka tanya jawab kepada jamaah. Masih ada waktu, mungkin ada berapa? Kita sampai jam tinggal 5 menit lagi. Ya, silakan bagi jamaah yang ingin bertanya terkait dengan walimah ini, dan ini bukan untuk yang belum walimah saja, tetapi yang sudah walimah pun juga boleh bertanya untuk anaknya kemudian hari. Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Acaranya apa Pak? Dia buat oh ya, oke. Ya. Hiburan lah ya. Jadi kita tempat duduk kita ini kan berhadapan tuh dengan Ya. Ya. Apakah kita yang undangan ini berdosa nggak? Karena kita makan Ngadap dia. Ya. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak. Ya, kenapa saya katakan bisa iya, bisa tidak? Tergantung bapaknya. Ya, kalau seandainya bapak makan, kemudian ternyata ngadap dia kan, ya, pandangan yang pertama itu untuk bapak. Pandangan berikutnya itu sudah jadi dosa. Paham Pak ya? Karena Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ali, la tutbi nazratan binazratin, fa innalakal ula wa laysa lakal akhirah. Karena untukmu yang pertama, Ali, jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Bisa bapak makan tadi, kita tengok pula dia kan, joget-joget. Nampaklah auratnya misalnya Pak ya. Udah sekali Pak, astagfirullah. Habis itu ya sudah, nggak usah tengok lagi. Kalau bapak tengok lagi ya dosa. Gitu Pak ya. Ya, yang kedua jelas ya kita cari ya, kalau memang kita datang ya cari arahnya yang nggak ke sana Pak ya. Ke sana, ngadap sana kemana gitu ya. Yang penting jangan ya apa namanya sambil menyelam minum air. Itu nggak boleh. Sambil makan nikmatin. Karena ini bahayanya di situ. Yang jelas yang paling banyak dosanya yang punya hajat. Berapa orang tuh yang berdosa gara-gara dia itu? Ini tengok menikmati, gitu kan? Dosalah dia. Gitu Pak ya. Paham Pak? Itu maksud saya. Baik, silakan yang lain yang bertanya. Lagi? Sudah? Baik, ya. Sekira itu saja Pak. Mungkin ya persoalan ini sudah jelas ya untuk kita pahami ya. Yang penting bagaimana kita berusaha Pak ya, berusaha ya, memang merubah kebiasaan ini bukan suatu hal yang gampang. Butuh waktu ya tentunya kan, tapi sedikit-sedikit kita pahamkan ya mana yang boleh, mana yang tidak boleh ya. Islam pun juga tidak mengekang juga, nggak boleh ini dicari solusi yang lain. Kan nggak ada istilahnya nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Nggak ada dalam Islam seperti itu. Pasti ada solusinya. Nggak boleh misalnya apa, dangdut-dangdutan, ada nasyid misalnya. Itu kan bisa menjadi solusi ya, menjadi alternatif, ya, menjadi alternatif yang tentunya bisa kita gunakan gitu ya. Dan juga tidak mesti juga harus mau masang muratal ya. Karena kalau muratal saya kira kurang pas Pak ya. Karena muratal itu kan Al-Quran itu. Kalau sunnahnya Al-Quran itu gimana? Dibacakan, didengar. Kan begitu. Tapi kalau misalnya dipasang, siapa yang dengar gitu. Jadi seolah-olah ya diremehkan begitu saja. Mungkin bisa dengan yang lain, apalah gitu. Yang pokoknya apa saja yang bisa dipasang, yang penting ya tidak melanggar. Gitu aja sih sekira. Ya Pak ya. Baik, sampai sini ya kajian kita jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang walimah. Dan tentunya kita sudah tahu, dan ketika kita sudah tahu berarti kita punya tanggung jawab. Berarti Bapak ketika nanti punya anak, maka laksanakan walimah itu sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan dengan
mengikuti syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala ini tentu akan mendatangkan keberkahan. Tapi kalau dimulai dengan kemungkaran, ya kita khawatir nanti akan terjadi kemungkaran-kemungkaran berikutnya. Baik Pak ya, kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Oh masih ada Pak? Masya Allah. Baru ingat nih Bapak ini ya. Ya. Makanya biasanya Bapak ini dia tanya terus ini kan. Oke. Ini Pak satu fungsi daripada apa itu pesta itu kan harus. Saya kalau saya adakanlah pesta walaupun hanya Sekor. Itu. Ya. Jadi fungsi utamanya itu apa sebabnya? Karena adakanlah pesta itu walaupun minum air teh itu harus masuk kan? Mungkin Pak. Ya. Memang seperti itu. Aulim walau bisa. Adakan walimah meskipun dengan nyembelih seekor kambing. Ya, menyembelih seekor kambing. Bapak bilangnya tadi teh. itu apa tuh Pak? Itu hadis atau apa itu? Saya tidak menemukan itu hadis itu. Ya. Maksudnya ini memang ya mungkin bahasa di kampung mungkin ya, walaupun ngasih teh ya gitu kan mungkin ya. Sebenarnya ya konsepnya bisa seekor kambing ya silakan ya. Bisa di atasnya monggo ya. Nggak bisa di atasnya ya udah di bawahnya. Apa yang bisa di bawahnya? Bapak bisanya teh, ya udah teh aja. Siap-siap sajalah nanti orang ngomong gitu kan. Ya, kita diundang jauh-jauh cuman dikasih teh. Itu ada juga di rumah kami. Ngapain juga kami datang? Ya, yang namanya walimah itu ta'am, Pak. Yang namanya walimah itu makanan. Teh itu bukan makanan, Pak. Itu minuman. Nah, sekarang orang bertanya nanti, Bapak ngadain pesta atau ngadain apa ini? Gitu kan? Jadi kalau walimah itu identik dengan makanan, Pak ya. Ta'am. Jelas, Pak ya? Jadi bisa. Ya lebih bagus bukan teh, Pak, roti mungkin ya, snack-snack gitu kan. Itu kan di makanan, itu makanan itu yang dimakan gitu. Ya, jadi bukan teh ya. Teh itu tambahan. Bapak kasih teh, kasih susu itu lebih bagus lagi. Ya, Pak, ada roti segala macam. Sudah, Pak? Sudah, Pak? Ya, Pak. Baru ingat Bapaknya ya, Masya Allah, nggak apa-apa ya. Ya, saya setia menunggu Bapak itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.